Setelah jangkrik hingga belatung, kali ini lintah ditemukan di salah satu paket makan bergizi gratis. Oh bisa? Usai ramai-ramai dikecam, kini Korlantas Polri membekukan sementara penggunaan rotator dan sirene. Nah, kini apakah suara-suara itu masih terdengar di jalan? Apa jadinya kalau puluhan balon dagangan nyangkut di atas pohon setinggi 30 meter? Ujung-ujungnya damkar pun turun tangan. Anda menyaksikan liputan 6 siang, saya Nabil Abiasa. Saudara, makan bergizi gratis terus jadi sorotan. Kali ini lintah ditemukan di salah satu paket makan bergizi gratis. Meski awalnya sangat ingin menyantap menu burger itu, siswa SMK yang melihat lintah di makanannya batal menyantap. Hilang sudah selera makan saat melihat lintah bergerak di sayur selada yang merupakan bagian dari paket makan bergizi gratis. Kejadian tak menyenangkan ini dialami Anissa Rani, siswi SMK Negeri 2, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Anissa terpaksa harus mengurungkan niatnya menyantap menu burger MBG. Merekam siapa tuh? Teman aku, Pak. Memang kejadiannya di sekolah gitu deh ya? Iya. Jadi itu yang ulet atau lintah itu masih hidup, dalam keadaan hidup ya? Iya, masih bergerak, Pak. Di mana itu ditemuinya? Di seladanya, Pak. Selada. Emang menu makan apa ya? Burger dapetnya. Bukan nasi ya? Bukan. Burger. Ini harapannya dengan pihak MBG ini Cak Mano deh. Ini kan sudah ditemukan lintah. Kedepannya Cak Mano pengennya? Harus lebih higienis lagi. Terkait temuan lintah di menu MBG, pihak sekolah menyerahkan masalah ini ke pihak terkait dan pemerintah daerah. Terkait kejadian ini mungkin Satgas akan melakukan kunjungan ke lapangan, ke sekolah dan juga ke SPPG terkait. Anggota Dewan setempat mendesak, kebersihan makanan dalam program makan bergizi gratis benar-benar harus diperhatikan sebelum dibagikan ke sekolah. Jangan terulang lagi, oleh karena itu kita bersama-sama saling mengingatkan dalam proses pembuatan ataupun distribusian diharapkan menjaga higienitas. Tak hanya lintah, sebelumnya juga ada temuan belatung hingga cangkrik di menu makan bergizi gratis. Ratusan siswa di berbagai daerah juga kerap mengalami keracunan usai santap MBG. Aspek higienis terbukti masih jadi persoalan dalam penyediaan makan bergizi gratis. Di tahun 2025, ditargetkan ada 82,9 juta orang yang menerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Gibran. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ada pecinta reptil di sini. Di Taman Mini ada banyak koleksi reptil yang bisa juga jadi tempat edukasi. Kita langsung ke Enggar Bagus di sana. Enggar, bisa main sama reptil apa saja di sana? Ya Nabil dan juga saudara, ada dua jadi satwa yang bisa berinteraksi dengan para pengunjung. Ini langsung aja saya ajak ya. Boleh Mas Wahyu? Halo Bino. Nah, jadi Nabil dan saudara, ini namanya Bino. Sesuai dengan jenisnya, ini adalah Sanca albino. Ini saya didampingi langsung oleh kipernya ya. Jadi aman dan dalam pantauan yang ahlinya. Jangan ditiru tanpa ada pengawasan dari yang ahlinya teman-teman. Nah, jadi memang ada dua dari Sanca albino dan juga ada namanya John. Ini sejenis iguana dari Kolombia. Ini juga penghuni lama katanya kalau di Museum Komodo Taman Mini Indonesia Indah. Di museum ini terbagi menjadi 5 zona. Nabil dan juga saudara, ada zona amfibi, ada kura-kura, biawak, buaya, ular reptil seperti ini, dan juga tentunya ada endemik komodo. Jadi selain itu wisata dan juga mengunjungi mengenal para satwa di kawasan Museum Komodo ini juga bisa untuk sarana edukasi, selain itu juga konservasi khususnya di hewan endemik komodo yang ada di Museum Komodo Taman Mini Indonesia Indah ini. Ini ada sekitar
300 jenis satwa yang ada di sini dengan total ada 105 spesies yang ada dan juga dipelihara di Museum Komodo Taman Mini Indonesia Indah ini. Selain itu, selain juga ada beberapa satwa lainnya, ini juga yang paling menarik ini masyarakat, dan dari tadi pagi sampai siang ini banyak sekali pengunjung yang rela antri, tadi sempat antri untuk berfoto dengan Bino dan juga dengan John ini. Sementara itu memang untuk tiket masuk sendiri khususnya di weekend di Museum Komodo ini, khususnya di Taman Reptil ini adalah kalau weekend ini sekitar Rp55.000 dan jam bukanya ini dari pagi sih dari jam 8 hingga nanti jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu ada banyak sekali satwa-satwa yang ada di sekitar Taman Mini Indonesia Indah khususnya karena memang ini adalah masa liburan. Ini juga bisa menjadi sarana edukasi dan juga wisata tentunya untuk mengisi akhir pekan baik bersama keluarga, kerabat, teman-teman maupun sanak keluarga yang lainnya. Karena ada beberapa satwa yang bisa untuk dikenali yang bahkan nggak perlu jauh-jauh lagi ke NTT karena di sini juga ada pusat konservasi komodo yang ada di Museum Komodo Taman Mini Indonesia Indah. Sementara demikian Nabil, saya mau lanjut ngobrol. Kalau kemarin kan binturong. Baik, terima kasih Enggar Bagus atas informasinya. Saudara, hari ini Pesta Rakyat TNI Fair di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat masih digelar. Di acara menyambut HUT ke-80 TNI ini ada pameran alutsista sampai panggung hiburan. Tak ketinggalan ada booth pelayanan cek kesehatan gratis. Berikut laporan reporter Liputan 6 SCTV, Misela Winda. Coba tebak, saya lagi di atas mana? Mobil? Bukan, ini adalah Panzer Anoa, salah satu kendaraan alutsista milik TNI Matra Darat yang dipajang di TNI Fair. Nah, untuk Panzer Anoa ini biasanya untuk mengangkut personel, bahkan sampai 13, fungsinya untuk apa? Untuk mengamankan juga, karena diperlengkapi dengan peluncur granat. Keren ya, bisa belajar langsung kenal lebih dekat dengan alutsista dari TNI. Yang penasaran sama alutsista dan teknologi dari 3 matra TNI? Yuk, merapat ke Silang Monas. Dibuka mulai Sabtu 20 September. Warga antusias datang ke TNI Fair. Berfoto bersama alutsista serta mendapat informasi langsung dari prajurit TNI jadi daya tarik utama event ini. Anak kan cita-cita pengen jadi TNI juga, dia senang sekali. Jadi makanya saya kesini ya saya ajak biar ada semangat kemauan juga untuk bergabung di TNI. Gitu. Ya semuanya menarik sih, iya semuanya menarik. Bahwasanya inilah kekuatan TNI kita. Pengen lihat-lihat aja gitu kendaraan-kendaraan dari angkatan darat, udara, laut gitu. Kan yang biasa cuma kita lihat kan paling itu doang kan kalau di luar. Ini pengen yang lebih tahu lebih dalam lah gitu. Puas lihat-lihat alutsista, kalau perut terasa lapar, jangan khawatir. Di sini juga tersedia stand makanan gratis. Menunya ada bakso, mie ayam, hingga soto. Selain pameran alutsista, warga juga bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis, seperti cek tekanan darah, gula darah, asam urat, mata, hingga gigi. Pesta Rakyat TNI Fair akan ditutup pada pukul 9 malam nanti. Yuk, yang mau datang, masih ada waktu nih. Ini namanya Panzer Anoa, salah satu alutsista dari TNI Matra Darat yang dipajang di TNI Fair. Lihat, kita bisa masuk langsung di dalamnya. Kebetulan ada yang bersih-bersih juga, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, siap. Bapak, ini biasanya bisa digunakan untuk apa aja? Ini untuk banyak keperluan, untuk joyride bisa. Kalau untuk mengamankan untuk pas pampres presiden gitu, mengamankan satu ini pam tirai gitu. Oke, mengamankan ya, bisa mengangkut bahkan sampai 13 personel termasuk supir di depan. Keren. Jadi kita bisa kenal lebih dekat, tanya-tanya juga boleh, langsung bisa samperin aja di TNI Fair. Dari Jakarta, Misela Winda dan Ilham Ilyas melaporkan.
Usai ramai-ramai dikecam terkait pengguna sirene dan rotator untuk pengawal pejabat di jalan raya, kini Korps Lalu Lintas Polri membekukan sementara untuk penggunaan rotator dan sirene. Nah, kini apakah sirene dan rotator masih terdengar di jalan? Belakangan, apakah Anda masih suka dengar suara ini di tengah macet? Karena usai ramai kecaman gerakan Stop Totot Wuk-Wuk, Kepala Korps Lalu Lintas Polri kini membekukan sementara penggunaan sirine dan rotator. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi, biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk rotator, dan ini saya terima kasih pada masyarakat. Di beberapa ruas jalan di Jakarta, tidak ada lagi suara-suara yang bikin naik pitam di jalan. Tapi ternyata kontras dengan komentar warga. Masih mendengaran suara sirine atau rotator nggak di jalan-jalan? Masih. Di jalan raya gitu? Masih. Terus gimana Bang? Tanggapan Abang gimana? Masih risih aja, karena kan itu pribadi. Sirine wak-wak. Kadang sih Bang. Kadang-kadang nih. Masih ada plat putih ya Bang yang masih pakai strobo ya Bang. Oke. Kita kawal bersama ya, semoga aturan ini benar-benar dijalankan. Tim Liputan SCTV melaporkan. Awalnya dikira boneka, tapi ternyata saat dibuka isinya sesosok bayi. Ini yang dirasakan oleh warga Palmerah, Jakarta saat mencurigai sebuah tas tergeletak di pinggir jalan. Warga berkerumun sambil menatap curiga pada sebuah tas hitam yang tergeletak di depan sebuah yayasan yatim dan duafa di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah. Tas itu digunting untuk melihat isi dalamnya. Benar saja, kecurigaan warga di dalamnya ditemukan sosok bayi laki-laki dengan sehelai kain. Warga sempat mengira itu sebuah boneka hingga akhirnya bayi yang baru berusia sehari itu bergerak. Nah, itu kita lihat, kita penasaran kok pala gitu, boneka gitu kan, ternyata gerak-gerak. Gitu. Itu. Lalu pas kita panggil PRT benar itu bayi. Bayi malang tersebut kemudian dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Warga telah melaporkan penemuan bayi ini ke Polsek Palmerah. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Saudara, hati-hati jika ada lubang menganga di dalam rumah meski sudah ditutup. Seorang balita ini tercebur ke dalam sumur di belakang rumahnya sendiri. Sumur yang dalam, sempit dan udara yang terbatas membuatnya tak terselamatkan. Bergegas dengan waktu, tim SAR gabungan BPBD, Damkar, TNI Polri dan warga berupaya membobok lantai di sekitar lubang sumur. Di lubang kecil berdiameter 30 cm ini, seorang balita tercebur ke dalamnya. Ya, lubang ini adalah bagian dari sumur sedalam 15 meter yang sejajar dengan lantai dan penutupnya sudah lapuk. Pelan, turun pelan. Evakuasi pun dilakukan dengan teknik vertical rescue. Petugas yang akan diterjunkan ke dasar sumur harus mengenakan peralatan keamanan lengkap, termasuk tabung oksigen. Dipercepat sedikit, terus. Namun, korban dievakuasi sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibawa masuk ke dalam rumah dan diserahkan kepada pihak keluarga. Petugas meminta para orang tua agar tidak lalai menjaga anak mereka. Karena sumur tertutup dengan kor dan ada lubang sekitar 30 cm dan kita kesusahan di situ, akhirnya kita bongkar dulu baru kita bisa untuk evakuasi. Kini untuk mencegah kejadian serupa, lubang sumur diminta untuk ditutup kuat. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Prabowo akan berpidato setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Minggu pagi waktu Indonesia, Presiden Prabowo Subianto tiba di New York. Kedatangan Prabowo untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB dan menghadiri sejumlah agenda lain. Utamanya nanti ada agenda
tentang two-state solution pada tanggal 22 September yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Ini kali pertama Presiden Indonesia berpidato di sidang Majelis Umum PBB dalam 10 tahun terakhir. Pengamat hubungan internasional menilai Indonesia harus bisa membawa aspirasi di sidang Majelis Umum PBB kali ini. Kemudian juga Indonesia akan membawa aspirasi dari berbagai kesatuan yang di mana Indonesia ada di situ. Misalnya ASEAN, Indonesia itu, Organisasi Konferensi Islam Indonesia di situ, akan non-blok dan kerjasama Selatan-Selatan, dan juga berbagai inisiatif Indonesia di level global untuk mengupayakan perdamaian dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia, kemudian juga menyelesaikan krisis-krisis internasional yang saat ini masih terjadi. Jadi ini adalah pidato yang hendaknya disiapkan dengan sangat sistematis. Presiden Prabowo akan berpidato pada Selasa 23 September waktu New York setelah Presiden Brazil dan Presiden Amerika Donald Trump. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Tantangan datang silih berganti dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. Kapal Kaiser yang membawa relawan Indonesia mengalami kerusakan di Laut Mediterania. Kapal relawan Indonesia yang ditumpangi Wanda Hamidah terpaksa harus berputar arah dan menepi di pelabuhan di selatan Pulau Sisilia, Italia untuk diperbaiki. Perjalanan menuju Gaza menjadi terhambat. Selain Wanda Hamidah, ada satu lagi relawan Indonesia yang ikut berlayar dalam dan bergabung bersama kapal Global Sumut Flotilla. Ialah Muhammad Fatur yang berlayar menggunakan kapal KAM berbendera Tunisia dan saat ini sudah berada di Laut Mediterania. Dua pekerja tambang bawah tanah Freeport yang tertimbun longsor ditemukan meninggal dunia. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Dua pekerja tambang bawah tanah Freeport di Tembagapura, Papua Tengah yang tertimbun longsor sejak 8 September lalu ditemukan meninggal dunia. Tim penyelamat terus mencari 5 pekerja lain yang belum ditemukan. 12 hari pencarian tim penyelamat tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia akhirnya mengevakuasi 2 pekerja yang tertimbun longsor. Keduanya ditemukan sudah tak lagi bernyawa. Tepatnya lokasinya satu lokasi untuk korban ini, kemudian dalam kondisi utuh, kondisinya tertimpa di luar tertimpa longsoran. 2 jenazah pun diidentifikasi sebelum dipulangkan ke keluarga di kampung halaman masing-masing. Secara pribadi dan atas nama perusahaan menyampaikan duka cita yang sangat mendalam dan akan terus mendampingi keluarga di masa sulit ini. Pencarian terhadap 5 rekan kerja yang lainnya masih terus kami lakukan tanpa kenal menyerah. Sejak bencana longsor material basah di dalam tambang bawah tanah Grasberg Freeport di Tembagapura terjadi 8 September lalu, sedikitnya 7 pekerja terjebak dan kini 5 diantaranya termasuk 2 warga negara asing belum ditemukan. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Apa jadinya kalau puluhan balon dagangan nyangkut di atas pohon setinggi 30 meter? Ujung-ujungnya damkar pun turun tangan. Kami kembali dengan informasinya usai jeda. Sebuah mobil mewah menghantam 6 warung di Jalan Nasional Banda Aceh, Medan. Akibatnya seorang tukang pangkas rambut ini mengalami luka. Bagian depan mobil sedan 2 pintu ini tampak rusak setelah menabrak 6 warung yang berada di pinggir jalan. Diduga sopir hilang kendali setelah menghindari kendaraan lain dari arah berlawanan. Seorang tukang pangkas rambut yang sedang berada di dalam kedai terhantam mobil dan sempat terjepit puing bangunan yang roboh. Korban telah dievakuasi warga ke rumah sakit. Selain itu, 1 unit sepeda motor juga rusak. Memadamkan api sudah biasa, mencabut cincin yang sulit dilepaskan dari jari sudah sering, menyelamatkan hewan juga pernah. Nah, di Lebak ada lagi nih aksi dari petugas damkar yaitu menyelamatkan puluhan balon dagangan dari atas pohon setinggi 30 meter. Ini dia aksi penyelamatannya.
Bukan sedang memadamkan api di atas gedung. Tangga dari mobil pemadam kebakaran ini sengaja dinaikkan untuk memanjat pohon besar di Lebak, Banten. Tujuannya untuk menyelamatkan balon yang terlepas dari penjualnya. Penjual meminta pertolongan petugas damkar karena ketinggian pohon yang mencapai 30 meter. Balon-balon itu lepas dari ikatannya. Petugas pun akhirnya berhasil mengambil balon. Balon kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Buat sebagian orang, mungkin ini pertolongan kecil. Tapi bagi penjual balon, aksi petugas damkar bisa menyelamatkan penghidupannya. Apa rasanya Pak dapat kembali? Senang. Jika tidak dapat ini kerugiannya kira-kira berapa? 200.000. Nah dengan ada kembali lagi senang Pak ya? Dapat berjualan lagi? Tadi mau ke masjid juga nggak keburu. Nggak keburu. Mikirin ini? Iya. Lebih hati-hati lagi ya Pak, dan semoga barang dagangannya laku habis terjual. Ariel Maranos melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Ya, demikian liputan 6 siang hari ini. Saya Nabil Abiasa, selamat berlibur bagi Anda yang sedang berlibur hari ini. Salam CTV.